dalam video ini akan dibahas tentang pengertian pronoun, contoh-contoh pronoun, dan macam-macamnya apa saja. Jadi saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar bisa mengikuti materi-materi pembelajaran bahasa Inggris dalam channel Kangkem Inggris ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at Kangkem Inggris official channel. How are you today, English learners semuanya? Are you fine? Yes, I hope you are in a good condition. And me, I'm fine too. Saya juga baik-baik saja. Oke, dalam video kali ini, I'm going to talk about, saya akan membicarakan tentang pronoun, macam-macam pronoun, dan contohnya juga tak lupa dengan pengertiannya. First, I would like to tell you what is pronoun itself. Apa itu yang disebut atau yang dimaksud dengan pronoun? Pronoun adalah salah satu dari macam kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi kita punya part of speech, nanti dibahas di video-video yang lalu sudah dibahas. Part of speech ada noun, ada pronoun, ada adverb, dan sebagainya. Sekarang kita fokus untuk membahas tentang pronoun atau kata ganti. So, what is pronoun itself? Pronoun itu apa? What is pronoun? Pronoun adalah kata ganti. And the function is, fungsinya adalah menggantikan kata benda atau orang. Jadi, dalam kalimat itu kadang dibutuhkan pronoun agar kalimat tersebut bisa lebih simpel, bisa lebih singkat, atau tidak monoton, atau tidak membosankan. Dalam bahasa Indonesia, saya contohkan ya, kata ganti. Fungsinya kata ganti dalam bahasa Indonesia. Misal, saya ingin mengatakan, Budi pergi ke sekolah. Budi berangkat jam 7. Budi membawa tas. Budi sampai di sekolah jam 7:30 misalnya. Budi belajar dengan baik. Selalu dengan budi. Itu akan sedikit lebih monoton atau membosankan. Makanya dibutuhkan dengan pronoun atau kata ganti agar lebih mudah, lebih simpel, dan tidak monoton kalimat tersebut. For example, jadi contohnya tadi seperti ini ya. Budi pergi ke sekolah. Diganti budinya dengan kata dia. Dia membawa tas. Dia berangkat jam 7. Dia sampai di sekolah pukul 7:30. Dia itu akan lebih indah, lebih elok, dan tidak membosankan. This is one of the functions of pronoun. Itu salah satu contoh fungsi dari penggunaan pronoun atau kata ganti. Dalam bahasanya seperti itu. Juga begitu pula dengan bahasa Inggris. Tapi nanti ada sedikit little bit difference, ada sedikit perbedaan antara penggunaan pronoun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, are you ready to start our lesson today? Apakah kalian sudah siap untuk mengawali pelajaran kita hari ini atau pada materi video kali ini? Oke, let's start ya. First, pengertian pronoun sudah. Pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan posisi atau kedudukan orang atau benda. Sekarang macam-macam pronoun. I would like to tell you, ada berapa macam pronouns itu? Pronoun itu ada 5 macam. Ingat-ingat ya, kinds of pronoun itu ada 5 macam. Yang pertama adalah subject pronoun. And next, yang kedua adalah second is object pronoun. And then possessive adjective, and then possessive pronoun, and the last is reflexive pronoun. Oke, what is subject pronoun? Sekarang kita bahas satu persatu. Ingat ya, pronoun itu ada berapa? Ada 5 macam. Yang pertama adalah apa tadi? Subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Oke, ada 5 ya. Setelah ini akan kita bahas satu persatu. Ingat-ingat ya. Kata ganti. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mempunyai kata ganti itu apa? Saya, dia, mereka, kamu, ia, ini, dan sebagainya. Misalnya gitu ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada sedikit perbedaan. Cuma sedikit, tidak banyak. Misalnya perbedaannya di sini misalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang namanya dia itu bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Dia perempuan ya dia, tetap dia, D-I-A. Nah, kalau dalam bahasa Inggris enggak.
Kalau bahasa Inggris tidak. Jadi ada sedikit perbedaan di situ. Kalau dia laki-laki itu dalam bahasa Inggris pakai he, kalau dia perempuan dalam bahasa Inggris pakai she. Oke, cuma itu perbedaannya salah satunya ya. Oke, let's start from the first. Jadi mari kita mulai untuk yang macam pronoun yang pertama. Apa itu pronoun yang pertama tadi apa? Subject pronoun. Lihat di chart di sini ya. Chart di sini, tabel di sini nanti akan muncul terus. Itu perhatikan. Nanti ada peralihan bagaimana dari subjek ke objek ke possessive adjective dan sebagainya dan seterusnya itu bisa dilihat ya. Oke. From subject pronoun. Kenapa dibilang subject pronoun? Karena subject pronoun itu kata ganti yang menggantikan posisinya subjek. Kata ganti nanti posisinya menggantikan subjek. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia kalian pernah mendengar istilah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek letaknya di mana? Di depan. Oke, subjek, predikat, objek, SPO. Nah, itu diingat-ingat ya. Ini nanti bisa menjadi salah satu modal dasar kenapa disebut dengan subject pronoun. Oke. Subject pronoun letaknya di depan karena subjek fungsinya apa? Menggantikan posisinya kata benda yang berposisi sebagai subjek. Oke. Macamnya ada, saya punya misalnya I. Ya, lihat di sini ya, I. What is I in Indonesia? I saya. Ya, saya. Contohnya apa? Misalnya I like English. Nah, I like English. Saya like suka English, bahasa Inggris. Berarti I itu sebagai subjek, like itu sebagai predikat, English sebagai objek. I ini subjek. Berarti disebut dengan itu kenapa disebut dengan subject pronoun. Understand? Oke, and then next lanjut kita punya you. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan ya, di chart ini, di tabel ini, ada perbedaan antara singular sama plural. Ya, ada dua dibedakan menjadi dua lagi, yaitu ada singular, ada plural. Singular itu tunggal. Nah, singular adalah tunggal. Jadi I itu termasuk tunggal. Saya satu, tunggal itu satu. Ya, kalau plural itu jamak. Understand? Ya, sebelum nanti jauh kepada materi berikutnya, materi-materi yang lebih jauh lagi ya, ingat-ingat ya, ada singular pronoun, ada subjek, ada plural, ada singular, ada plural. Yang singular itu tunggal, yang plural itu jamak. Sekarang kita bahas yang tunggal dulu. I sudah. Contohnya tadi apa? I like English. Ya, yang kedua ada you. What is you in Indonesia? Kamu. Ini kata ganti orang kedua. Nah, kalau I tadi kata ganti orang pertama, saya, orang pertama ya yang berbicara. You itu kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Oke, you. Apa artinya? Kamu. Kata ganti yang berarti kamu. Oke, contohnya gimana? Jadi I like English. Sekarang misalnya you ya, you like English. Understand? Nah, repeat after me. You like English. Nah, itu you itu sebagai subjek, like sebagai predikat, English sebagai objek, SPO. Ingat ya, nanti karena ada objek pronoun. Objek pronoun itu berarti posisinya pada posisi objek. Oke, next. Kita punya he. Kita punya she dulu ya, she ya. Kita punya she. She adalah dia perempuan. She ini kata ganti orang ketiga. Jadi saya orang pertama, you itu kamu berarti orang kedua, she itu dia yang kita bicarakan berarti orang ketiga. Saya orang pertama, you orang kedua yang diajak bicara, you itu kamu yang diajak bicara, terus dia entah dia perempuan entah dia laki-laki itu orang ketiga. Kalau she orang ketiga perempuan tunggal satu orang. Makanya diletakkan di chartnya, di tabelnya di yang singular. Oke, understand? Nah, oke, contohnya gimana? Tadi I like English, you like English, and sekarang adalah she likes English. Ada S-nya. Kenapa ada S-nya? Nanti kita bahas lagi di video-video berikutnya tentang penggunaan jamak dan tunggal untuk kata kerja. Oke, yang keempat ya, the fourth. Berikutnya kita punya he.
He itu adalah dia laki-laki. Itu yang saya katakan tadi, ada sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu dia itu tak peduli laki-laki atau perempuan, tetap dia, D-I-A. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dia, kalau perempuan jadi she, kalau laki-laki jadi he. Oke, understand ya? Ingat-ingat ya, she dia perempuan, he dia laki-laki. Oke, contohnya gimana? Tadi she likes English, sekarang he likes English. Nah, he likes English. He sebagai subjek, like sebagai predikat, dan English sebagai objek. He-nya subjek, makanya ini kita bahas tentang subjek pronoun, kata ganti yang menempati posisinya subjek. Understand? Oke, good, pintar. Oke, next. Kita punya it. It ini menggantikan kedudukan kata ganti untuk benda ya. Misalnya it is, beautiful, it is handsome. It is big, misalnya. It is big. Ini besar. Ini sebagai subjek ya. It-nya sebagai subjek. Itu yang singular. Sekarang yang plural. Pronoun kata ganti sebagai subjek pronoun yang plural itu kita punya we. What is we? We itu kita. Nah, kita. We itu kita, berarti kita itu banyak, makanya dikatakan jamak atau plural. Oke, then apa contohnya? Misalnya we like English. Kalau like, we like itu tidak pakai apa? Tidak pakai s. Like-nya tidak pakai s. Kenapa? Nah, sekali lagi nanti bisa disimak di video-video berikutnya. Makanya tetap ikuti biar ini berkesinambungan, videonya berkesinambungan ya. Biar tahu kenapa yang C tadi pakai likes, pakai S, kenapa yang we ini kok tidak pakai S. We like English. Kita suka bahasa Inggris. Jadi we itu sebagai subjek, like itu sebagai predikat, English sebagai objek. Oke, next you sudah kita bahas ya di chat ini. Sudah kita bahas tadi. You itu bisa jamak, bisa juga dengan tunggal. Karena ketika kita bilang you kamu, bisa kamu itu banyak, bisa kamu tunggal. Kamu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau tunggal kan kamu, kalau banyak berarti kalian. Kalau bahasa Inggris gak ada kalian. Ya you itu bisa kalian, bisa kamu satu orang. Makanya dikategorikan pada singular dan plural, juga pada tunggal dan jamak. Oke. Next, yang terakhir yang plural kita punya they. What is they? They itu mereka, kata ganti orang ketiga jamak. Kalau kata ganti orang pertama, orang ketiga tunggal tadi ada she sama he, ya kan? Saya yang bicara, you yang saya yang ajak bicara, berarti orang kedua. I orang pertama, you orang kedua, they itu orang ketiga yang kita bicarakan, tapi jamak. They artinya mereka. For example, they likes English. Mereka suka bahasa Inggris. They itu sebagai subjek, like sebagai predikat, English sebagai objek. Oke, understand? Itu yang subject pronoun. Nah, apa? Subjek pronoun menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Posisi subjek di mana? Biasanya depan sendiri. Makanya tadi dibilang I like English, you like English, she likes English, he likes English, we like English, you like English, they like English. Understand? Dah ya, itu yang subject pronoun. Nanti kita berlanjut ya, setelah ini kita berlanjut untuk yang object pronoun. Kalau subjek itu letaknya di depan, SPO, ya kan? SPO. Kalau subjek itu letaknya di depan, kalau objek letaknya di belakang. Ya kan? Misalnya, saya suka mereka. Ya, saya suka mereka. Saya itu subjek, suka itu predikat atau kata kerja, mereka itu sebagai objek. Nah, ini nanti kita sebut dengan objek pronoun. Kata mereka menggantikan kata ganti yang letaknya sebagai objek. SPO. Oke? Ya, siap ya. Kita kasih contohnya ya. Kalau saya sebagai subjek pronoun tadi I. Kalau saya sebagai objek pronoun itu menjadi me. Ya, menjadi me.
For example, ibu saya menyukai saya. My mother like me. Ya, my mother love me. Misalnya, ibu saya mencintai saya. Bukan my mother love I, tapi my mother love me. Nah, misalnya, kamu menyukai saya. Bukan you love I, bukan, tapi you love me. Oke, itu sebagai objek pronoun, pronoun untuk I. Jadi untuk saya. Jadi I berganti menjadi me. Penggunaannya di belakang karena subjek, predikat, objek. Objek itu di belakang. Oke, next kita punya you. Kalau you ini tetap ya, you sebagai subjek pronoun and you sebagai objek pronoun itu tetap pelafalannya atau katanya tetap you. Oke, kita kasih contoh ya. I love you. Nah, enak. I love you. Saya mencintai kamu. Nah, bukan I love you. Gitu, sama ya. You love you. You love you. Sama, gak apa-apa. Kamu mencintai kamu. Nah, oke. Nah, paham ya perbedaannya ya. Kalau I tadi jadi me, kalau you itu tetap ya. Untuk she sekarang, she tadi sebagai subjek pronoun, dia perempuan, satu itu she. Kalau objeknya menjadi her. Apa? Her. Repeat after me. Her. Nah, misalnya saya mau bilang saya mencintai dia perempuan. I love her. I love her. Bukan I love she, tapi I love her. Understand? Nah, jangan katrok nanti. I love her. Saya mencintai dia perempuan. Oke. And then next, he sekarang. He itu dia ya. Dia. Kalau subjek pronounnya he. Kalau jadi objek pronoun jadi him. Him. Apa? Him. Repeat after me. Him. Jadi kalau saya mau bilang ya, saya mencintai dia laki-laki, berarti menjadi gimana? I love him. Saya menendang dia. I kick him. Saya mengajari dia laki-laki. I teach him. Gitu ya. Him. Itu. Jadi perbedaannya bukan misalnya saya mau bilang saya mengajari dia laki-laki, bukan I teach he, bukan, tapi I teach him. Saya menendang dia laki-laki berarti I kick him, bukan I kick he. Oke. Paham ya? Understand ya? Oke, lanjut pada it. It itu kalau sebagai subjek it, kalau sebagai objek juga it. Misalnya saya mau bilang saya menyukai ini. I like it. I like it. I sebagai subjek, like sebagai predikat, it sebagai objek. Oke. Next, sekarang yang kita tadi subjek pronounnya adalah we, ya kan? Subjek pronoun we. Tapi kalau objek pronoun jadi us. As, bukan us lah ya, as, bacanya as. Misalnya, my mother like us. My teacher love us. Nah, my teacher love us. Nah, guru saya mencintai kita. Understand? Guru saya mencintai kita. Guru, my teacher itu sebagai subjek, love sebagai predikat, as itu sebagai objek. Oke, itu kenapa dibilang dengan objek pronoun. Karena posisinya menggantikan pada posisinya objek. And the last, you tadi sudah ya. Sekarang tinggal yang they. They itu mereka. Mereka sebagai subjek they. Kalau sebagai objek pronoun itu jadi them. Repeat after me, all of you. Them. Oke, misalnya saya mencintai mereka. I love them. Bukan I love they. Bukan, tapi I love them. Understand? Oke, good. Pinter. Kayak dua ya. Subjek pronoun sudah. Objek pronoun juga sudah. Sekilas saya repeat. Saya ulang lagi ya. Subjek pronoun itu kata ganti yang posisinya pada posisi subjek. Subjek itu di depan. Kalau objek pronoun itu posisinya biasanya di belakang, menggantikan posisinya
objek. Pronounnya kata gantinya menggantikan posisi objek. I jadi me, you jadi you, she jadi her, he jadi him, it tetap it, terus we jadi us, you tetap you, they jadi them. Oke, satu lagi ya. Tadi kan ada 5 macam pronoun ya, tapi dalam video ini kita akan membahas 3 macam dulu saja, biar tidak terlalu banyak. Oh ya, saya ulangi ya, ini kita sudah meningkat pada materi-materi yang berbau dengan grammar. Jadi tolong disimak dengan baik-baik, dimengerti dengan baik-baik, karena ini tidak hanya dibutuhkan di kelas elementary saja, tapi nanti seterusnya tetap pakai pronoun ini seperti ini, tetap. Meskipun kalian di Inggris juga seperti ini. Oke, actually pada dasarnya ya, ini materi ini dimulai oleh the 5th grader of elementary school. Jadi mulai kelas 5 sudah ada materi ini. Tapi nanti di kelas 6, di junior high school, di senior high school juga tetap ada materi pronoun. Tapi untuk video ini ya, ini saya sebut ini video part 1 tentang pronoun ya. Nanti disambung part 2. Biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sulit bagi yang beginner ya, bagi yang masih pemula. Nanti biar tidak terlalu kepanjangan atau membingungkan. Jadi 3 saja ya. Tadi subjek pronoun sudah, objek pronoun. Sekarang yang ketiga, yang terakhir itu kita akan membahas tentang possessive adjective. Possessive adjective ini adalah kata ganti kepemilikan yang menyatakan kepemilikan. Jadi ada 2 nantinya, yang kepemilikan itu ya kepemilikan dengan benda dan kepemilikannya yang tidak menyatakan bendanya. Yang kita bahas di sini nanti di video ini adalah kepemilikan yang ada bendanya, yang bendanya diikutkan. Yang untuk tidak ada bendanya nanti di video berikutnya. Oke ya, setuju ya? Ya, biar tidak terlalu panjang juga. Possessive adjective adalah kata ganti yang menyatakan kepemilikan. Misalnya, for example ya, saya mau bilang ini ballpoint saya. Gimana bahasa Inggrisnya? Apakah this is I ballpoint? Bukan. Kalau I ballpoint, saya ballpen. Atau this is me ballpoint? Ya bukan. Tapi kalau saya mau bilang ini ballpen saya adalah this is my pen. This is my pen. My, pakai my. Jadi saya kalau sebagai subjek itu I, sebagai objek jadi me, sebagai possessive adjective atau kepemilikan jadi my. Understand? Lihat di chartnya ya. Contohnya apa? This is my pen. Oke, yang kedua berikutnya ada you. You, kamu sebagai subjek you. Ya, sebagai objek juga tetap you, tapi kalau sebagai possessive adjective kepemilikan bukan you. Ini bolpen kamu. This is you pen, bukan, tapi this is your pen. Ini bolpen kamu pakai your. Repeat after me, your. Ya, sip, pintar. Next, yang berikutnya dia perempuan. Dia perempuan itu kalau sebagai subjek sebagai objek nanti her, dan sebagai possessive adjective tetap her. Nah, ini ada yang sama-sama, memang ada yang sama-sama, makanya ini sangat-sangat perlu untuk dihafalkan ya. Pronoun itu setiap siswa English learners itu wajib untuk hafal. Enak kalau sudah hafal, sangat-sangat mudah nanti ya. Oke, jadi saya mau bilang ini bolpen dia perempuan. Berarti gimana? This is she pen? No, this is her pen. Ini bolpen dia perempuan. This is her pen. Good, pintar. And then next, kita punya he ya, he. Kita punya dia laki-laki sekarang. Dia laki-laki itu kalau sebagai subjek tadi apa? He. Kalau sebagai objek jadi him. Kalau sebagai possessive adjective atau kepemilikan jadi his. Repeat after me. His. Nah, pintar. Misalnya saya ingin bilang ini bolpen dia laki-laki. This is his pen. His pen, bukan he pen atau him pen, bukan, tapi this is his pen. Oke. And then next, yang we sekarang, we. Kalau it itu jadi its, ada s-nya ya. Kalau it ada s-nya, its pen. Oke, understand? Paham ya? Sip, pintar. And then sekarang we, kita kalau subjek tadi we, kalau sebagai objek jadi us. Nah, us ya, bukan us ya, us. Kalau possessive adjective atau kepemilikan jadi our. Repeat after me, our.
Nah, misal I would like to say, saya mau bilang ini ballpoint kita. This is our pen. This is our pen. Nah, this is our pen. Oke, sip, pintar. Nanti kalau ada yang tanya bisa ditulis di kolom komentar, atau misalnya yang nge-share ini guru kalian bisa ditanyakan dengan guru kalian semuanya, guru bahasa Inggris di WA grup kalian masing-masing. Oke, karena video ini dikonsumsi oleh banyak siswa, siapapun itu yang ingin belajar bahasa Inggris, kita sangat-sangat mempersilahkan untuk menonton ini sebagai salah satu tambahan materi proses pembelajaran bahasa Inggris secara online kita atau daring kita. Oke. And then next, you tadi sudah ya, you di atas sudah. Sekarang yang terakhir saja untuk they. Mereka itu kalau sebagai subjek apa tadi? They. Ya, kalau sebagai objek nanti mana? Them. Pinter. Sekarang sebagai possessive adjective itu jadinya their. There ada R-nya, Jadi ketika saya if I wanna say ini ballpoint mereka, berarti gimana? This is their pen. This is their pen. Oke, good, pinter. Oke, all of the English learner, sahabat Kamu Inggris semuanya. Itu tadi ya, saya review singkat lagi bahwa saya pada video kali ini kita membahas tentang pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Fungsinya apa? Menggantikan benda atau orang. Pronoun itu dibagi menjadi 5. 1 subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan apa tadi yang terakhir adalah reflexive pronoun. Tapi dalam video ini yang kita bahas hanya 3 dulu. Yang ini part 1 ya, 3 dulu. Nanti yang ke part 2 kita bahas yang keempat dan kelima. Oke, understand? Jadi contoh-contohnya juga sudah. Jadi it is important for us to learn about pronoun. Ini penting ya, kita pelajari ini sangat penting sekali karena nanti setiap kalimat itu rata-rata menggunakan pronoun. Nah kan? Dan ini wajib dihafalkan. Kalau pengen benar-benar bisa mahir bahasa Inggris, harus dihafalkan. Oke. I think enough for this occasion. Untuk kesempatan kali ini, saya kira sudah cukup. Thank you for your attention. Thank you for watching this video. I'm sorry for all of my mistakes. Saya minta maaf jika ada kekurangan yang atau kurang penjelasan dan sebagainya. Ada kesan, pesan dan sebagainya, pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, biar video ini dinikmati oleh lebih banyak orang lagi, biar bisa bermanfaat lebih banyak lagi, subscribe, share, like, dan komen. Oke, jangan lupa bunyikan loncengnya, biar jika kita mengupdate video-video materi pembelajaran yang terbaru, kalian bisa mengerti atau mengetahuinya. Oke, thank you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you to the next video.